Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan bahas video ini akan membahas tentang aturan rantai. Oke, jadi sesuai dengan namanya, aturan rantai berarti sebenarnya dia tuh punya rantai-rantai-rantai. Nah, let's say kayak gini ya, rantainya kan kayak gini. Jadi dari set ini kita bisa turunkan terhadap X terhadap Y. Kemudian dari masing-masing X ini bisa diturunkan terhadap S terhadap T. Kemudian Y bisa diturunkan terhadap S dan T juga. Nah, jadi sebenarnya aturan rantai ini kayak kita punya suatu daerah asalnya Z ya, kemudian daerah tujuannya itu S dan T, terakhir misalkan. Nah, itu tergantung pertanyaannya, gitu ya. Jadi, biar bisa lebih jelas, Cici akan jelasin dulu uh, lewat latihan soal aja, cuman kan perlu tahu lambang-lambang ini. Jadi contoh ya guys, yang Cici maksud dengan asal dan tujuan itu seperti ini. Kita mau turunkan Z terhadap T, ya kan? Di mana fungsi Z itu ini, kemudian ada fungsi X itu ini, dan ada fungsi Y itu ini. Tapi X dan Y itu dalam T. Maka artinya sebelum kalian bisa turunkan terhadap Z langsung terhadap T, kan harus melalui X. Nah, jadi kalian turunkan dulu Z terhadap X, lalu dikalikan dengan X diturunkan terhadap T. Nah, baru selanjutnya, ini juga yang kita bisa turunkan terhadap T dari Z. Z itu kan tadi bisa diturunkan terhadap X dan juga terhadap Y. Berarti kalau ini tadi kita turunkan lewat X, sekarang kita harus turunkan dia lewat Y. Ini. Gitu. Nah, kemudian, misalkan lagi, yang ini ya. Jadi kita punya fungsi Z ini, kemudian ini X-nya dalam bentuk UV, Y-nya juga dalam bentuk UV. Nah, kita mau turunkan itu terhadap U misalkan ya. Kita mau turunkan terhadap U, berarti kita harus lewat X dulu baru bisa ke U, dan ditambah dengan lewat Y baru bisa ke U. Itu. Jadi kita harus, kita start from satu titik gitu, titiknya Z misalkan, kemudian kita bisa lewat X, bisa lewat Y. Nah, kita mau lewat mana dulu? Tapi harus lewat dua-duanya. Oke, lewat X dulu, baru kita bisa menuju U atau bisa menuju V, dan lewat Y bisa menuju U atau menuju V. Oke, dalam satu waktu nggak bisa kita turunkan terhadap U dan V secara bersamaan. Intinya seperti itu. Itu aturan rantai. Jadi kita harus ikutin rantainya, ikutin aturan mainnya. Nggak boleh bikin rantai sendiri, nggak boleh langsung lompatin, gitu ya. Jadi intinya ada suatu asal dan juga ada suatu tujuan. Nah, ini nanti di akhir video jangan lupa kalian komen dengan ini ya guys. Nah, NRP nama lengkap Matok di underscore. Tunggu Cici screenshot sebentar. Nah, ini juga screenshot sebentar. Oke, lalu sekarang Cici akan contohkan si latihan soal ini ya. Nah, jadi Cici ganti warna dulu. Nah, ya. Nih, jadi kita punya fungsi Z, punya fungsi X, dan juga punya fungsi Y. Ya kan? Sekarang ditanya, itu Z diturunkan terhadap U. Ini adalah fungsi utamanya. Utama atau fungsi asal. Nah, ya kan? Ini adalah lewat mana? Nah, tujuannya itu adalah si U dan si V. Oke? Jadi kita harus gunakan semuanya. Sekarang kalau misalkan Cici mau turunkan do Z terhadap U, berarti Z terhadap U, do Z per do U, ya kan? Artinya Cici harus, yang pertama Cici harus lewat Z dulu untuk menuju X, baru dari X menuju ke U, ditambah dengan kalau Z lewat Y gimana ya? Lewat Y dikali dengan Y terhadap U. Intinya harus bisa sampai ke U. Oke, nah sekarang Z turunkan terhadap X. Ini turunkan terhadap X. Berarti ini adalah 3X kuadrat. Y-nya nggak usah dianggap ya, karena turunkan terhadap X. Dia nggak punya X. Nah, dasarnya itu adalah dari turunan parsial. Nah, lanjut. Sekarang X turunkan terhadap U. Berarti hanya yang punya U yang dianggap. Ini 3U akan menjadi 3. Ya, ditambah dengan do Z per do Y. Berarti Z turunkan terhadap Y. Ini kan berarti kan yang ini aja yang dianggap kan. Karena ini nggak punya Y, berarti 3Y kuadrat. Dikali dengan do Y per do U. Do Y per do U itu ini ya. Y turunkan terhadap U.
Berarti hanya yang punya O yang akan dianggap. Berarti ini akan jadi 2. Nah, selanjutnya kita kalikan. Jadi 9x kuadrat ditambah 6y kuadrat. Maka nilainya itu adalah sekian. Oke. Sedangkan kalau misalnya C, untuk yang soal yang selanjutnya, do Z per do V, ini do Z per do. Kita akan lewat X dulu, kemudian X akan menuju ke V, ditambah dengan do Z per do Y, dikali dengan do Y per do V. Gini ya. Nah, kalau seperti ini problemnya, maka Z turunkan terhadap X, ya kan? Sama ya nilainya pasti, do Z per do X pasti 3X kuadrat. Nah, X terhadap V-nya yang akan beda. Ini kalian lihat. Berarti ini hanya 2. Dikali dengan 2, tambah dengan Z turunkan terhadap Y pasti sama 3Y kuadrat. Dikali dengan Y terhadap V. Berarti hanya 1. Jadi saya harap di video ini kalian sudah memahami tentang turunan dan juga turunan parsial. Kalau ada yang nggak ngerti masihan, silakan flashback lagi nonton video sebelumnya karena ini sudah di-record. Jadi harus sudah paham. Nah, ini jadi akan sama dengan 6x kuadrat ditambah dengan 3y kuadrat. Seperti ini. Oke? Oh, sorry. Ini kan diturunkan terhadap V ya tadi ya. Ini berarti kan min 2, ada minusnya ya. Ini berarti min 2, ini min 2. Berarti ini adalah min 6x kuadrat plus 3y kuadrat. Nah, kita cocokkan lagi dengan hasilnya. Nah, ternyata sesuai. Nah, inilah caranya aturan rantai. Turunan basicnya itu adalah turunan parsial. Gitu, oke? Lanjut. Nah, kalau ini hanya kita disuruh mencari persentase aja. Jadi caranya gini guys, saya jelaskan aja sekalian. Misalkan dalam suatu percobaan pengukuran sebuah tabung didapat alas tabung berdiameter D sama dengan sekian ini ya, dan tinggi tabung H sama dengan 4 plus minus 0,02 meter. Carilah kesalahan mutlak, kesalahan relatif, dan juga persentase kesalahan dalam melakukan perhitungan volume tabung tersebut. Nah, jadi kita cari dulu guys. Volume tabung itu apa sih rumusnya? Ya kan? Jadi kalian harus cari dulu rumusnya. Misalkan dia adalah bola, maka kalian cari rumusnya volume bola itu apa. Kalau nggak salah itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ternyata volume tabung itu sekian ini. Nah, dari sana tadi itu kan kita punya informasi bahwa diameternya itu kan 6 plus ya, D sama dengan 6 plus 0 plus minus 0,03. Nah, jadi kita akan bagi 2, D per 2. Maka sama dengan 6 plus minus 0,03, kita bagi dengan 2, sama dengan 3 plus minus 0,15. Benar. Nah, maka dari itu di sini kita sudah punya kan informasinya, kemudian hanya dulu, hanya itu adalah 4 plus minus 0,02 meter. Gini. Nah, sekarang dari mana angka 36 ini? Cek ya. Ini kan berarti kita masukin dulu basicnya. Pi dikali dengan 3 di kuadrat, H-nya 9. Berarti 36 pi. Satuannya adalah meter kubik. Kenapa kok meter? Karena satuan R dan H-nya dalam meter. Ini dalam meter ya. Kemudian, kenapa kok kubik? Karena dia volume. Lalu, kesalahan mutlak dari V itu artinya kita bisa cari dV-nya, oke? dV-nya. Nah, sekarang dV itu kan rumusnya adalah VR turunkan terhadap dr tambah VH dH. Begini. Ingat ya, dari mana ini? Tadi kita mau buat dz. Kan ada X dan Y, maka kita turunkan siapa?
turunkan si Z tadi itu terhadap X. Anggapannya ini ZDX, kemudian ZXDX ya kan, ditambah dengan ZY, DY. Ini prinsip yang tadi. Ini prinsipnya sama, cuma diganti hurufnya. Oke, anggapannya X di sini adalah R, Y di sini adalah H. Begini. Nah, kemudian kita masukin aja rumusnya, ya toh. Kalau jari-jarinya itu tadi, tabungnya, ini kan rumusnya adalah 2pi R H dr ditambah dengan VH, berarti pi R kuadrat DH. Sorry, ini bukan rumusnya, maksud Cici turunannya ya. Jadi, ini turunkan terhadap R, ini turunkan terhadap H. Oke. Nah, kemudian cara turunannya kalian udah pasti tahu. Nah, lalu kalian masukin aja R-nya berapa, DR-nya berapa, dan seterusnya. Ketemulah sekian. Nah, kalau kalian mau cari kesalahan relatif, berarti kalian perkan dengan V. dV diper V sama dengan dV-nya tadi hasilnya berapa, dibagi dengan V-nya berapa. V-nya kan tadi yang awal ini, 36pi. Nah, kalau mau cari persentase kesalahan, berarti dari sini dikalikan dengan 100%. Dan selesai. Begitu ya. Oke. Oh ya guys, delta di sini itu maksudnya selisihnya ya. Maksudnya D di sini itu selisihnya. Let's say di sini tuh, ini kan plus minus kan, berarti ini kan adalah merupakan selisihnya. Berarti si D tadi itu akan diisi nilai ini. Jadi ini adalah menunjukkan nilai. Ini menunjukkan nilai DR, yang di sini adalah menunjukkan nilai DH. Oke? Sip. Nah, sekarang ini udah latihan, ini bisa kalian coba-coba sendiri di rumah. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kan boleh tanya ke CC. Gitu ya. Oke, sampai sini harusnya udah nggak ada lagi materinya. Thank you for watching. Jangan lupa komen NRP _ nama lengkap _ Matop. Thank you guys. Bye bye.